Mana? Oke, kita masih bahas mengenai baja, tapi sekarang mungkin udah masuk ke preliminary gitu ya. Nah, di sini masih nih sama kayak kemarin, keunggulan sama penerapan ya. Jadi, keunggulan mungkin sudah diucapkan berkali-kali gitu ya, bahwa mutunya homogen gitu, mutunya kita udah pastilah tahu gitu, seragam. Kalau yang non homogen, apa, jadi material yang non homogen mutunya itu kayu ya, jadi sisi serat kiri itu bisa beda sama sisi serat kanan. Nah itu makanya, ya berhubung dia diciptakannya dari alam bukan pabrikan, jadi mutunya bahkan dalam satu batang yang sama itu bisa berbeda-beda. Eee, Lalu yang lain kekuatan sama duktilitasnya tinggi keunggulannya. Penerapannya, nah ini, jadi dia paling cepat bangun gitu, karena kan udah tinggal las, potong, terus disambung gitu ya pakai baut. Nah cuman kekurangannya berat sendirinya nih lumayan. Ini masih sama dengan minggu lalu, mungkin saya skip dulu ya, saya mau masuk ke sini nih. Mmm. Nah ini. Jadi, selain mungkin kemarin di beton itu kita udah masukin 14 kombinasi gempa gitu ya, sorry 18 apa Nak? 18 kombinasi gempa. Nah ini untuk beberapa kombinasi baja mungkin akan sama juga sama kombinasi, yang ada di gempa gitu ya. Nah itu kalau sama ya udah nggak usah double-double. Tapi kalau ada yang beda berarti masih ada yang perlu kalian tambahkan di situ ya? Jadi misalnya kombinasi 1 kan sama ya 1,4D, ya udah nggak usah ditambahin lagi. Kombinasi 2, 1,2 ditambah 1,6 L misalnya pas yang kemarin, eee, di gempa itu ya masih sama, ya sudah. Jadi mungkin dicek saja apakah ada, beban-beban yang tidak sama, sama yang SNI gempa kemarin, nah ini ditambahkan. Terus ini berhubung kita sudah masuk preliminary ya, jadi kita ngomonginnya sudah balok kolom dan balok kolom nih. Jadi ada R itu notasi kuat luar ya, berarti kekuatan luarnya ya harus lebih kecil dibandingkan kapasitas penampangnya. Nah, sorry sorry sorry. Tapi biasa nih, kalau kita ngomongin baja, kita tuh cek apakah elemennya langsing atau non langsing. Jadi mungkin balik lagi nih kita harus buka, catatan baja ya khususnya baja satu atau kalian misalnya catatannya nggak lengkap karena online gitu ya misalnya. Ya sudah dibuka saja Segway bagian kolom balok dan balok kolom. Mungkin kalau di Segway namanya, compression member ya untuk kolom. Nah kita harus cek nih apakah penampangnya langsing atau non langsing, atau kompak atau tidak kompak atau langsing. Nah ini, dicek ya apakah B per T-nya kurang dari lambda R. Kakak berisik Kakak, dari tadi Ibu bilang Ibu lagi sekolah ya? Lalu apakah ada elemen yang diperkaku? Diperkaku itu contohnya pakai bracing gitu ya kalau di, struktur atau kalau di, baja IWF-nya yang kemarin itu jadi ada pelat-pelat di bagian sayapnya. Terus, saya masuk dulu ke ini ya, ke sini dulu mungkin ya, ke attach-nya ya, lebih jelasnya entar aku skip dulu ke bawah. Ini masih sama masih sama. Mmm. Nah ini, jadi kalau kita ngomongin penampang baja, maka yang kita omongin itu adalah, luas brutonya dulu gitu ya. Nah, yang ada di tabel itu kan AG ya. Nah sorry aku coba buka ya tabelnya. Ini saya bikin sebenarnya udah lama. Jadi semua profil baik profil TCI itu aku cek ya dari tiap mutu apakah dia kompak atau tidak kompak. Jadi semuanya di sini untuk BJ1 misalnya gitu ya, BJ37, LPLR-nya berapa, lambdanya berapa, kompak atau tidak kompaknya, semua ada gitu. Nah, eee nah ini ya contohnya ya, apakah dia penampangnya kompak atau tidak kompak, mungkin terlihat ya. Jadi, kalau kalian mau bikin, cukup bikin 1 profil, sisanya kan tinggal di-drag ke bawah aja. Jadi syukur-syukur kalian juga bikin lah gitu ya. Nah,
Di sini itu disampaikan mana-mana saja penampang-penampang yang kompak dan tidak kompak, dari tabel aku ini ya. Jadi contohnya nih BJ55 yang kompaknya cuman sedikit dibandingkan BJ50 gitu ya. Emang fungsi kompak atau tidak kompak apa sih di sini ketika kalian masuk etaps, gitu ya. Kenapa, Nak? Buku cetak, di buku cetak jawabannya. Nah, di sini saya sudah coba beberapa profil di Indonesia khususnya. Jadi mungkin tugas kalian juga sudah masuk ke baja ya. Udah dicoba digambar belum bajanya? Punten, aku nanya dulu. Pembebanan, oke. Asistennya bilang nggak kalau bajanya harus preliminary dulu gitu atau bisa pakai auto select, udah coba auto select? Udah tahu maksudnya auto select? Mhm. Oh, oke oke. Mhm. Apanya yang kok baja sama beton? Apanya yang baja beton? Slab? Oh, kalau slabnya mah beton aja. Jadi, bajanya full hanya rangkanya saja ya? Kalau slabnya ini masih beton, nggak usah pakai dek, kalau pakai dek keberatan nanti strukturnya. Jadi yang, baja gitu ya, kita fokuskan hanya di balok sama kolomnya saja gitu ya. Nah ini mungkin, bisa kalian lihat ya, merah 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 gitu. Nah kebetulan mumpung kaliannya belum masuk ke bagian penggambaran balok kolom, nanti mungkin untuk memudahkan gitu, aduh maaf ya, bentar ya. Lihat di halaman depan nih, Nak, apa tuh, Nabi Nuh apa tadi tuh? Nih, kisah para nabi itu halaman 127. Nih, dibaca dulu Nabi Nuh nyuruh apa, Nabi Nuh nabi keberapa dibaca-baca dulu. Untuk memudahkan dalam pemodelan sebetulnya ada 2 metode. Pertama, kalian kan pembebanannya sudah gitu kan. Nah, kalian cek dulu nih, beban luarnya dari masing-masing kolom yang terbesar tuh berapa. Nanti kan, kalian gambar dulu ya pakai pakai profil abstrak apa aja lah gitu profil yang ada, nanti di klik kanan untuk melihat gayanya, contoh ya detail nih, loading. Nah ketika klik detail nanti keluar nih, nilai mana sih P-nya, di bawah enggak? Nah ini PU, momen gitu ya, misalnya, oh ini kebetulan hanya ada P saja, berarti dia kolom murni ya, cuman ada P, ada yang balok kolom nggak? Entar aku cek lagi. Itu kalau cuma ada P berarti kita cek nah, kalau ini beda nih, ada P, juga ada momen. Kalau ada P dan momen berarti kalian desainnya sebagai balok kolom. Jadi di seguenya nanti ya, bisa ada yang lupa, materinya di sini nih. Mmm. Nanti kalau ada yang bingung boleh tanya-tanya aja, difotoin kayak kemarin tuh ya, bagian mana yang nggak ngertinya. Nah ini, jadi yang untuk, tugas 2 sekarang, yang kalian butuhkan ini Capture 4, Capture 5, Capture 6. Capture 4 kapan dipakai? Kalau tadi bebannya itu hanya satu P doang, berarti kita desainnya sebagai kolom. Tapi kalau misalnya ada 2 ya, yang ini ya, yang aku tunjukin nih, ada P sama M, PU, MU gitu kan, ada 2 ya. Ada aksial dan melentur, maka kalian desainnya sebagai balok kolom nih di sini. Nah, ini analisisnya ada di sini. Langkah-langkah ngerjainnya gimana, semuanya ada di sini, tinggal diikutin aja. Cuman mungkin beda satuannya ya, kalau ini kan bukan metrik. Nah, untuk memudahkan tadi aku mau menyampaikan ini nih. Jadi, untuk gedung yang jumlah tingkatnya khususnya banyak ya seperti ini, terus kita mau desainnya sebagai penampang yang, eee ductile gitu ya, ductile-nya tinggi. Maka biasanya, profil yang ada di Gunung Garuda itu tidak mencukupi. Ini kayak gini ya kelihatannya, dia merah-merah. Kalau kita lihat bukan penampangnya nggak oke. Jadi penampangnya sih kuat-kuat saja gitu mungkin. Cuman tuh section is not seismically compact, penampangnya tidak kompak atau terlalu tipis.
Kalau tidak kompak itu berarti penampangnya terlalu tipis. Jadi ada beberapa saran yang bisa saya berikan ya. Pertama itu mempertebal antara TF sama TW-nya. Jadi ditebelin penampangnya. Atau bisa juga sebenarnya nggak masalah sih ya. Kalau baja kan kita bisa minta pabrikan ya. Nah di sini. Jadi sebenarnya Etaps itu kan udah ngasih juga ya profil-profil baja nih. W8 itu berarti tingginya 8 inci, beratnya 31 satuannya pounds ya. Jadi, bisa gunakan profil-profil di sini kan kalau profil W itu besar-besar ya tuh, banyak banget itu sampai sampai 36 ya, berarti tingginya 13 kali 5, 700-an gitu ya. Nah ini penampangnya besar-besar bisa dicoba pakai penampang yang ada di sini dulu. Jadi, saran pertama kalau misalnya masih merah, kalian pakai dulu profil yang ada di sini. Nanti tinggal dilihat saja propertinya ya, ukuran penampang tuh. Ukuran penampangnya mungkin kan ini kita pakai profil luar ya, nggak akan ada di tabel profil kita. Jadi bisa dilihat ukuran penampangnya di sini, nanti mungkin disampaikan bahwa misalnya karena merah gitu ya, karena ada yang nggak oke, ya sudah digunakan profil selain yang ada di tabel Gunung Garuda. Nah, profil yang ada di sini. Terus cara milihnya gimana? Jadi kalian bikin dulu ya, aku buka dulu kuncinya ya. Kalau pakai auto select ya, kalian itu masukin semua profil yang ada di tabel Gunung Garuda ke sini, semua profil. Ini kebetulan saya hanya contoh saja. Terus kalau udah add new property, pilih yang aduh duh, style kan ya kita lagi ngomongin baja, ini IWF. Nah di sininya section-nya ini kalian pilih ke bawah, auto select. Nah nanti masukin nih, IWF semuanya ya, yang ada di tabel profil ini saya nggak lengkap ya, masukin semua, termasuk yang ini aja, pertama yang Gunung Garuda dulu, terus di-running nanti keluar hasilnya, kalau masih merah baru yang bawah dimasukin juga. Banyak banget tuh. Nah gini cara bikin auto ya, misalnya kolom auto, nanti bikin lagi balok auto. Nah, eee, kalau udah oke saja, tinggal di-oke. Oh udah ada kolom auto, ya udah coba balok auto gitu ya. Udah bikin auto select-nya soalnya. Nah ini, jadi kalau udah nanti semua profil kalian diklik gitu ya, diganti misalnya ini aku mau ganti balok auto assign, frame, section, ganti jadi tadi balok ini balok apa nih? Oh ini balok induk ya karena dari kolom ke kolom, ya udah pakai balok induk auto. Nah nanti kalau udah di-running dia munculin, profil kayak tadi ya, saya keluarkan profilnya cuman nggak oke. Oke kalau masalah di-lock, kalau aku running berat nggak ya? Entar ya kita cobain. Nanti kalau udah di-running saja, nanti dia ngeluarin hasilnya, profil mana sih yang bisa kita gunakan gitu ya, beserta warnanya. Nah, warnanya itu menunjukkan kapasitasnya, rasio kapasitasnya. Jadi warna di sini bukan berarti kalau merah udah pasti nggak oke gitu ya, biru oke, enggak. Jadi ada artinya dulu, warnanya itu berdasarkan derajat rasio, rasio dari 0 ke 1. 0 tuh apa, 1 tuh apa, dari sini. Banyak banget sorry ya kebanyakan, jadi error. Nah ini ya, jadinya nggak mau running. Modelnya error. Nah, kalau udah running nanti keluar nih profil-profilnya. Contoh di sini ya masih merah, sorry. Dianya nggak mau running. Nanti keluar misalnya warna yang kalian tuh di sini, nah ini ya ada 0 sampai 1. Maksudnya 0, 1 tadi sekali lagi, itu dia nunjukin rasio kapasitas PU per ppn. Aku nggak bawa pensil ya. Ya dilewat dulu, yang tahu dulu nanti kalau Ibu udah sekolah, Ibu kasih tahu ya. Di sini nih. Jadi apa sih itu tuh 01 tuh gitu ya. Tadi kan kita tuh desain berdasarkan kapasitas ya. Nah ini. Jadi rasio tadi adalah PU dibagi ppn. Misalnya PU-nya 100, ppn-nya 50. Berarti kan beban luarnya lebih besar dibandingkan kapasitasnya ya. 100 dibagi 50, 2. Tadi baru 1 aja udah merah, apalagi 2. Nah sekarang kalau misalnya
PU-nya atau RU-nya 100, kapasitasnya 200. Jadi kapasitas penampangnya mampu menahan 200 kilonewton. Bebannya 100 kilonewton, berarti 100 dibagi 200 ya, sama dengan 0,5. Maka warna yang muncul 0,5 nih di sini antara biru atau hijau, tergantung 0,5 berapa. Nah, jadi nanti kalau ditanya artinya apa sih itu yang warna-warni itu? Itu adalah rasio kapasitas ya. Jadi udah bisa menjawab. Jadi rasio kapasitas maksudnya dari 0 sampai 1 itu adalah rasionya PU per ppn. Nah, tadi saya sudah menyampaikan cara bikin ya. Jadi kalian sekali lagi masukin dulu semua profil yang ada di Gunung Garuda, khususnya IWF ya, karena kan kita pengennya IWF. Nanti masukin auto select. Kalau sudah dapat penampangnya, misalnya beda-beda nih, tiap lantai kok penampangnya beda-beda, pilih yang terbesar. Lalu baru cek secara manual, apakah benar oke atau tidak. Jadi cek manualnya gimana? Tadi klik kanan ya, dilihat PU-nya sorry. PU-nya berapa, MU-nya berapa. Nah, ini kan ada 2 gaya, P sama M. Berarti diceknya sebagai balok kolom. Nah, terus dilihat nanti ketika perhitungan manual, ppn-nya berapa, bandingin sama PU. Nah, di sini ya, ppn-nya oke nih, sebenarnya dia oke ya, kapasitasnya 4.500, PU-nya cuma 1.600 gitu. Momen luarnya 0, dia punya kapasitas momennya 794. Tapi nggak oke-nya itu di atas, di sini. Jadi nggak oke-nya itu bukan penampangnya nggak kuat ya teman-teman. Jadi merah itu bukan berarti penampangnya nggak kuat terus aja digede-gedein gitu ya. Bisa jadi si penampangnya itu terlalu tipis. Kalau makanya kita cek dulu nih stress check message. Jadi ada kalimatnya section is not seismically compact. Penampangnya tidak kompak untuk sebagai member yang ductile gitu ya. Nah di sini ketahuan nggak oke-nya di mana aku juga lupa. Nggak kompaknya itu berarti lambda sih seharusnya. Tapi dia nggak keluarin ya lambdanya. Lambdanya nggak ada. Oh ini masih pakai omega. KL nggak ada. Nggak disebutin ya. Jadi kompak nggak kompaknya tadi ya balik lagi ke sini. Untuk tahu kompak atau tidak kompak. Itu di yang tadi. Yang lambda itu loh. Nah ini nih. Kompak tidak kompaknya yang menentukan itu ini nih. T-nya ini nih. Tebalnya. Kalau B-nya mungkin ya sudah ya. Nggak mungkin lah lebarnya kita bikin 2 meter gitu ya. Yang kita bisa mainkan itu adalah si tebal penampangnya. Jadi kalau sampai muncul kalimat yang tadi itu penampangnya tidak kompak, maka solusi yang pertama pakai dulu profil yang AISC, masih nggak oke, ya sudah nggak ada pilihan lain. Berarti kalian build up ya namanya ya, bikin penampang sendiri dengan mempertebal si tebal flank maupun tebal web. Tapi hati-hati, jangan sampai nebelinnya gede-gede banget gitu, ekstrim. Nah, tebelnya 5 cm, kegedean ya. Misalnya profilnya ukurannya 400 gitu ya. Ini udah habis 50 sendiri di sini 50 gitu ya. Nah, jangan sampai ekstrim kan tebal baja itu paling 6 mili, 8 mili, 13 gitu ya. Jadi jangan terlalu ekstrim ngambilnya. Halo Tante Ama. Mungkin untuk yang materi preliminary, bukan preliminary juga ya, sebenarnya kita mainin di ATAPS seperti ini. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Khususnya bagian ATAPS gitu, ada yang nggak ngerti. Bentar ya nak ya, dikit lagi Bu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ditanya mengenai ETAPS? Tadi itu ada yang nanya diafragma deh kalau nggak salah. Jadi bedanya D1, D2 gitu ya. Kemarin kan kalian bikin diafragma tiap lantai ya.
Bedanya D1, D2, D3, D4 itu apa? Sebenarnya sama, kalian bikin D1 doang juga nggak masalah sebenarnya, karena kan diafragma. Cuman untuk membedakan tiap lantai, itu biasanya kita kasih namanya beda-beda supaya pastiin bener loh tiap lantai itu udah dikasih diafragma gitu. Jadi ketika masukin diafragma, kalau bisa per lantai gitu ya, jangan lupa diblok semuanya. Saya masih nemuin beberapa case bahkan sampai TA saya ya, anak TA saya, itu ketika masukin diafragma, ya udah aja cuman assign gitu, terus join diafragma gitu doang, tapi nggak diklik bagian mana, nah cuman ngeklik ini doang, misalnya D1 gitu. Lah yang dijadiin diafragmanya yang mana gitu. Jadi jangan lupa diblok dulu ya. Tiap lantainya diblok dulu. Jadi bedanya D1, D2, D3, D4 itu nggak ada. Nah ini udah diblok, assign seperti biasa, join, diafragma masukin. Lantai berapa nih? Oh ini aku lantai paling atasnya D6 berarti. Cuma nunjukin angka lantainya saja supaya mempermudah ketika nanti kalian show CM displacement. Kemarin kan ada yang nggak keluar ya. Apa kemarin tuh yang nggak keluarnya CM displacement. Nah itu mungkin case-nya sama, ada yang lupa di blok dulu gitu. Atau kalau setiap melakukan suatu perubahan lalu mau show table, jangan lupa di checklist, unchecklist, terus checklist lagi. Jadi selalu mainin checklistnya gitu. Khawatir munculinnya yang masih pilihan kita yang pertama, belum yang udah kita rubah. Tadi kan kita udah nambahin diafragmanya gitu ya. Terus ketika di show, masih yang sebelumnya sebelum kita tambahin. Jadi jangan lupa setiap show table itu checklistnya diulang. Diklik checklistnya selalu diulang meskipun sudah terchecklist auto ya bekas yang sebelumnya. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Seperti biasa kalau misalnya ada yang mentok tugas asistensi, difotokan saja, ditanya. Kalau misalnya banyak, biasanya saya kayak kemarin nih minta tolong di grup supaya nggak diulang-ulang. Biar sekalian teman-temannya yang case-nya sama terselesaikan. Jadi itu ya mungkin material ini nunjukin doang cara inputnya. Nanti kalau sudah dapat profilnya, baru kalian cek manualnya. Benar nggak sih kita pilih profilnya yang itu? Gitu. Jadi di sini dulu auto, nanti udah dapat ketemu satu profil yang terbesar, kalian pilih, kalian ganti semua lantai pakai profil yang terbesar itu, termasuk yang baloknya ya. Hati-hati ketika pemilihan, jangan langsung besar gitu, udah pastilah udah pakai yang 700, 300 aja gitu ya. Semakin besar, ini kita lagi ngomongin baja ya, semakin besar profilnya, beratnya semakin tinggi banget. Jadi hati-hati dengan pemilihan profil ya. Mungkin dari saya segitu, aku stop dulu. Print screen dulu. Oke, aku absen ya. Ahmad Naufal Zahran, ada? Ahmad Naufal, nggak ada ya? Agung Trihantoro, Bu. ada Ahmad Reza. Ahmad Reza ada. Oh ada. Ada Bu. Siap. Andreas? Hadir Bu. Siap. Azril? Azril? Hadir Bu. Oh ada di atas itu. Calvin? Hadir Bu. Siap. Damon? Tadi kayaknya belum masuk tadi. Hadir Bu. Aku absenin ya. Dendi? Hadir Bu. Sip. Tadi sampai mana? Desmond? Desmond. Tadi lihat namanya. Ada oh, Bu, ada. Ada. Fabian? Ada Bu. Falah? Ada Bu. Farhan? 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 Farhan Muhammad? Nggak ada. Ferdi? Ferdi? Hadir Bu. Ada. Fikri? Ini belum aku kok. Belum dia isi absennya. Hadir Bu.
Ada Fikri Maulana. Hadir Bu. Bu saya belum absen di learning lupa. Aku absenin. Firly. Sama-sama. Firly Raudia Afifa. Firly. Gak ada sih namanya juga kayaknya. Gak ada. Goodbye Firly. Gilang. Ini ada Gilang. Hadir Bu. Ada. Hasbi. Hasbi. Hello. No. Igel ada ya Igel ya? Ada Bu. Ada Ipan pakai P. Pan? Mana Ipan? IPan. Ipan gak ada. Oke, Irgi. Oh, ada. Jainuddin. Jainuddin. Hadir Ibu. Oke, Krisna. Lagi di absen. Ini ada nih Krisnanya. Krisna. Sekali lagi Krisna. Nggak ada. Lintang. Lin. Nggak ada sih Lintang. Nggak ada. Lintang. Oke, e-learning doang. Mila. Hadir Bu. Mila ada. Agail. Hadir Bu. Ada. Ubay. Ada Bay? Hadir Bu. Ada Alif. Hadir Bu. Oh, ada di situ. Siap. Bayu jadi ikut record nggak? Bayu lagi cabut gigi. Bayu. Dava Kamaludin? Ada Ibu, ada. Ada. Fahrizal Firdaus? Fahrizal. Oke. Ke Tante Delina tambah tanya. Fahrizal. Nggak ada ya. Hasbi ada. Hasbi nggak ada. Holis ada Holis Nursen. Maulana Iqbal Hadir Bu. ada. Maulana Iqbal udah ya. Sandi Nugraha. San nggak ada kayaknya namanya. San nggak ada ya. Tosya Hadir Bu. ada. Pira ada. Rafli Gusman. Mana ya namanya? Nggak ada kayaknya. Rafli Gusman nggak ada. Rahmat Adi Susetyo. Rahmat ada nggak? Rahmat nggak ada ya. Cuci tangan itu mah gampang. Rifki Adi Santika. Ada. Sylvia Hasda. Ada. Ada. Takia ada. Oke. Habis itu teh. Oh salah. Yusuf. Hadir Bu. Yusuf ada. Zam ada. Jam nggak ada ya. Oke, bye teman-teman. Makasih sudah hadir. Bu maaf Bu. Lupa Muhammad Kak Absen. Fahrizal Bu. Fahrizal. Barusan saya ke WC dulu Bu. Pas Oke. dipanggil. Sip, udah aku absenin ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai